Minta. Bu Vivi. Moga Bu Vivi. Nggih, Pak. Ayo, enggak apa-apa, Dep. Bu. Nggih, Ya. nggih. Nggih, saya coba nggih, Pak. Nggih. Iku udah sate Bunda. Share screen. Sampun kelihatan teman-teman Bapak Hari? Yes, sampun. Sudah, Bu. Oke, di sini saya akan mencoba, oke Pak. Ini judul saya, peningkatan hasil pembelajaran PKN melalui model Think Per Share atau TPS berbasis CD pembelajaran siswa kelas 4 SD Negeri 4 kali Pejang Wetan tahun pelajaran 2024 atau 2025. Bab 1 yaitu pendahuluan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat. Latar belakang langsung ya Pak. Bentar. Berdasarkan hasil pengamatan pada siswa kelas 4 SD Negeri 4 kali Pucang Wetan ditemukan beberapa. Ini mau saya tutup kok enggak bisa sih. Bentar. Beberapa. Yaitu guru belum menerapkan model yang kreatif dan inovasi dalam mengelola kegiatan pembelajaran. Guru hanya meminta siswa untuk membaca bacaan yang terdapat di buku paket, lalu menjawab pertanyaan yang ada, dan adanya anggapan dari diri para siswa bahwa pelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang tidak menarik dan identik dengan hafalan. Siswa kurang aktif dalam pembelajaran dikarenakan kurang termotivasi untuk mengikuti pembelajaran, maka hasil refleksi tersebut dapat berbanding lurus dengan hasil belajar siswa. Lebih dari 50% siswa di kelas 4 SD Negeri 4 kali Pucang Wetan belum memenuhi kriteria ketuntasan dengan nilai minimal 62, sehingga perlu adanya pembenahan dengan menerapkan model yang inovatif. Model pembelajaran Think Per Share (TPS) merupakan salah satu jenis model pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Strategi Think Per Share ini berkembang dari penelitian belajar kooperatif dan waktu tunggu. Pertama kali dikembangkan oleh Frank Lehman dan koleganya di Universitas Maryland sesuai dengan yang dikutip Aren 1997 menyatakan bahwa Think Per Share merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi kelas dengan asumsi bahwa semua resitasi atau diskusi membutuhkan pengaturan untuk mengendalikan kelas secara keseluruhan. Dan prosedur yang digunakan dalam Think Per Share dapat memberi siswa lebih banyak waktu berpikir untuk merespon dan saling membantu. Dari Trianto 2007-261. Dalam penelitian ini digunakan CD pembelajaran sebagai media pembelajaran dengan model Think Per Share untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Tampilan menu dibuat semenarik mungkin dengan menggunakan desain, warna, dan suara sehingga diharapkan akan tercipta suasana pembelajaran yang segar
fresh atau menyenangkan. Di sini rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Apakah melalui moda think pair share dapat meningkatkan kualitas pembelajaran PKN pada siswa kelas 4 SD Negeri 4 Kali Pucang Wetan? Terus rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Apakah melalui modal think pair share TPS berbasis CD pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran PKN kelas 4 SD Negeri 4 Kali Pucang Wetan? Yang kedua, B. Apakah melalui modal think pair share TPS berbasis CD pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran PKN kelas 4 SD Negeri 4 Kali Pucang Wetan? Terus, apakah melalui modal think pair share TPS berbasis CD pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar pembelajaran PKN siswa kelas 4 SD Negeri 4 Kali Pucang Wetan? Terus pemecahan masalah. Solusi untuk memecahkan masalah kelas 4 khususnya pada mata pelajaran PKN yaitu dengan melakukan penelitian menggunakan model think pair share berbasis CD pembelajaran. Penelitian tersebut akan dilaksanakan dalam 2 siklus dengan masing-masing siklus terdiri 1 pertemuan. Langkah-langkah model think share menurut Aren 1997 adalah sebagai berikut: berpikir, berpasangan, berbagi. Terus tujuan penelitian yaitu tujuan umum. Tujuan umum penelitian ini adalah meningkatkan prestasi belajar PKN pada siswa kelas 4 di SD Negeri 4 Kali Pucang Wetan. Tujuan khusus. Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah melalui model think pair share TPS berbasis CD pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran PKN. Terus melalui model think pair share berbasis CD pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran PKN kelas 4 SD Negeri 4 Kali Pucang Wetan. Yang C, melalui modal think pair berbasis CD pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKN kelas 4 SD Negeri 4 Kali Pucang Wetan. Manfaat. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas belajar serta dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri 4 Kali Pucang Wetan sehingga model think pair share atau TPS basis CD pembelajaran dapat menjadi acuan teori untuk kegiatan penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Terus manfaat praktis bagi siswa, melatih siswa untuk aktif dan kreatif melalui model think pair share berbasis CD pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada pembelajaran PKN serta melalui model think pair share TPS berbasis CD pembelajaran siswa dapat menerima pengalaman belajar yang bervariasi sehingga meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran PKN. Manfaat yang berikutnya bagi guru sebagai bahan untuk memberi masukan dan pengetahuan bagi guru tentang pentingnya mengetahui berbagai macam model pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam menguasai materi pelajaran. Salah satunya model think pair share berbasis CD pembelajaran dan sebagai bahan untuk meningkatkan keterampilan guru dalam kegiatan belajar mengajar agar lebih profesional. Yang manfaat berikutnya bagi masyarakat, memberikan masukan dalam pengembangan metode pembelajaran, terutama model think pair share berbasis sistem pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PKN. Bab kedua yaitu kajian atau landasan teori bersumber dari buku atau jurnal, yaitu terus kerangka berpikir dari kajian teori pembelajaran dan belajar dan pembelajaran, pengertian pembelajar. Yang berikutnya yaitu pengertian pembelajaran. Menurut ahli dapat disimulkan bahwa pembelajaran adalah sesuatu rangkaian proses komunikasi dua arah yang terjadi antara pendidik dan peserta didik, antara peserta didik bahkan dengan pendidik itu sendiri serta lingkungan belajar agar tercapainya tujuan pembelajaran ke arah positif. Belajar dan pembelajaran dilakukan agar dapat mencapai tujuan, yaitu lagi itu kajiannya yaitu tujuan belajar. Tujuan belajar dan penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar pada siswa dalam pembelajaran PKN, yaitu mengacu pada ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik sehingga unsur belajar beberapa unsur yang dimaksud yaitu peserta didik, rangsangan stimulus, memori, respon. Terus kualitas pembelajaran, indikator kualitas pembelajaran digunakan dalam penelitian keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar.
Terus keterampilan guru. Kajian yang berikutnya yaitu beberapa keterampilan dasar mengajar guru menurut Jemarah 2010.299 di antaranya yaitu keterampilan bertanya dasar, keterampilan bertanya lanjut, keterampilan memberi penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membuka dan menutup pelajaran, mengelola kelas, memimpin diskusi kelompok. Yang berikutnya yaitu model penelitian ini. Aktivitas siswa yang akan diteliti menggabungkan antara aktivitas siswa model pembelajaran TPS dan menggunakan media CD pembelajaran, indikator aktivitas siswa yang telah diperoleh setelah mengkombinasikan antara aktivitas siswa, model pembelajaran TPS, dan menggunakan media CD pembelajaran ada sebagai berikut, yaitu kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran, masuk dalam kegiatan-kegiatan emosional, yang B, siswa menyelesaikan pertanyaan atau permasalahan yang diajukan guru, misalnya masuk dalam kegiatan-kegiatan mental. Yang C, siswa berdiskusi dalam kelompok berpasangan pair, masuk dalam kegiatan-kegiatan mental. Yang D, siswa mempresentasikan dan menanggapi hasil diskusi kelompok ini, yaitu share, masuk dalam kegiatan-kegiatan lisan. E, kemampuan siswa menyimpulkan materi pembelajaran, masuk dalam kegiatan-kegiatan menulis. Yang berikutnya, kajian lagi hasil belajar. Hasil belajar merupakan perubahan sikap maupun pengetahuan serta penguasaan yang dialami oleh siswa setelah melakukan kegiatan proses belajar dan mencakup 3 ranah belajar kognitif, efektif, serta psikomotorik. Pada penelitian ini, peneliti akan mengolah data dari tes yang diberikan kepada siswa yang akan menentukan tingkat kelulusan belajar bagi siswa. Ada pula beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa sebagai pertimbangan untuk memperhatikan semua siswa yang mengikuti pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang fokus membentuk warga negara yang mampu melaksanakan hak dan kewajibannya. Yang berikutnya, kajian pembelajaran PKN di SD, pengertian pendidikan kewarganegaraan. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran mencakup pemahaman dasar tentang pemerintahan, demokrasi, HAM, hak dan kewajiban warga negara yang memiliki keimanan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menguasai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai sesuai dengan konsep dan prinsip-prinsip kewarganegaraannya. Oleh karena itu, dalam pembelajaran PKN sangat penting untuk dikaji sehingga perlu mendalami dan mempelajari tentang tujuan PKN. Yang berikutnya yaitu tujuan mata pembelajaran PKN-nya. Terus kajian berikutnya ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan. Materi dalam penelitian yang akan dilakukan adalah sistem pemerintah daerah yang mengikuti pemerintahan kabupaten, kota, provinsi, serta lembaga dan strukturnya. Materi ini akan diajarkan masuk dalam lingkup kekuasaan dan politik dalam peningkatan kualitas pembelajaran PKN di kelas 4 SD Negeri 4 Kecamatan. Diperlukan model pembelajaran yang inovatif didukung dengan media yang dapat memusatkan perhatian siswa. Maka peneliti memutuskan untuk menggunakan model think by share TPS dan dikombinasikan dengan media pembelajaran. Yang berikutnya, model pembelajaran kooperatif, teknik think by share berbasis sistem pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan proses belajar mengajar melalui kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan berikutnya, model pembelajaran kooperatif teknik think by share. Teknik belajar mengajar teknik belajar dikembangkan oleh Frank Liman sebagai struktur kegiatan cooperative learning. Teknik ini memberikan kesempatan pada siswa untuk bekerja sendiri serta bekerja sama dengan orang lain. Strategi ini dikembangkan untuk meningkatkan partisipasi siswa di dalam kelas sehingga lebih unggul dibandingkan pembelajaran ceramah yang menggunakan metode hafalan dasar, yaitu guru mengajukan pertanyaan dan satu orang siswa memberikan jawaban. Teknik ini mendorong jawaban siswa setingkat lebih tinggi dan membantu siswa mengerjakan tugas. Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran tim dasar adalah satu, guru membagi siswa dalam kelompok berempat dan memberikan tugas kepada semua kelompok. Yang kedua tersebut sendiri. Yang ketiga, siswa berpasangan dengan salah satu rekan dalam kelompok dan berdiskusi dengan pasangannya. Yang keempat, kedua pasangan bertemu kembali dalam kelompok berempat. Siswa mempunyai kesempatan untuk membagikan hasil kerjanya kepada kelompok berempat. Oleh Lee 2004, 257 sampai 58 dalam Syahruddin 2011. Terus yang kajian landasan lagi yaitu tinggal Bu merupakan salah Vivi, satu mohon teknik maaf Bu Vivi. dalam
Ini G. kalau dibaca semua, ya Hah, nanti G. ketika ujian proposal waktunya habis untuk presentasi. Oh, G. G, Nah, ini Pak. kan sekalian latihan untuk ujian proposal. Ya, Bu, G. Bapak Ibu semua ya, mohon perhatian. Ini G. PowerPoint. Sementara yang disampaikan Bu Vivi ini power text. Oh, ngoten G, Pak. Ya, kalau namanya G. PowerPoint yang disampaikan itu poin-poinnya saja, poin pentingnya saja. Tidak Oh, G. kemudian terus dibaca tirik-tirik titik komane semuanya. G, Ya, Pak. Oke, nah, Pak. gitu Bu ya. Niki ngapunten hujan Hmm. deras, Pak. G. G. Ya, tidak ada Siap, Pak. hubungannya hujan deras, tapi ini pengalaman bagaimana mempresentasikan G. sebuah PowerPoint ya. Bapak G. Ibu mohon maaf ini ya, PowerPoint bukan power text ya. Maka kalau Bapak Ibu membuat presentasi, tampilkan yang poin-poin penting saja. Jangan seperti ini, kabeh dilebokke, kabeh diwoco. Ya, itu menjadi tidak menarik. Ya, yang namanya PowerPoint itu ya poinnya apa, kemudian Bapak Ibu menjabarkan. Nah, disitulah kemudian akan terlihat bahwa Bapak Ibu ini punya stock of knowledge yang luar biasa dari sekedar poin. Kalau seperti ini ya malah kelihatan lucu. Ya, ini tidak hanya untuk Bu Vivi, untuk Bapak Ibu semua ya. G. Nah, Ya, oke. Pak. Tidak usah Makasih dibaca masukannya, Pak. semua ya, poin-poinnya G. apa ya. G. Hmm. Terus sintaknya, Pak, langkah-langkah gitu dalam pembelajaran. Niki kula lanjut, Pak. Mau dibaca semuanya monggo ya, sampai nanti teman-teman nunggu ngantuk nanti ada selesai-selesai. Iya, Pak. Iya, langkah-langkah sintak ya pembelajaran. Hmm. Tahap satu think, berpikir, pairing, berpasangan, tiga sharing, berbagi. Lanjut ya, Pak. Terus kerangka berpikir. Pembelajaran PKN dengan menggunakan model think person dapat melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, mengembangkan pengetahuan secara mandiri, sikap dan keterampilannya, serta memudahkan pemahaman siswa sehingga prestasi belajar akan tercapai secara maksimal. Selain itu, komponen-komponen terstruktur dalam model think bahasa ini memungkinkan terciptanya kondisi pembelajaran efektif dan menyenangkan bagi siswa. Hal ini akan berpengaruh terhadap pencapaian hasil siswa yang lebih baik. Terus, bab ketiga, peningkatan dan jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, informasi teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, kelima teknik keabsahan, validitas data, yang keenam teknik analisis data. Pendekatan penelitian ini pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara kombinasi Max Method. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan gambaran lebih komprehensif mengenai aktivitas model pembelajaran Think Parser berbasis CD dalam meningkatkan hasil pembelajaran siswa. Terus ini penelitiannya lagi, prosedur penelitian, pendekatannya, terus waktu dan tempat penelitian. Penelitian dilaksanakan di SD 4 kali Pucang Wetan dengan subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas. Berjumlah 38 orang siswa, terdiri 19 anak laki-laki dan 19 siswa perempuan. Terus yang tiga, populasi dan sampel informasi. Populasi ini terdiri dari seluruh siswa yang terdaftar dalam kelas 4, yaitu mengikuti pembelajaran PKN selama periode tersebut. Terus sampel penelitian ini dipilih secara acak menggunakan teknik pemilihan tertentu yang relevan. Terus yang berikutnya teknik pengumpulan data, pengumpulan yaitu teks, observasi, wawancara, angket, atau kuesioner. Terus teknik keabsahan validitas data, validitas isi, penyelesaian instrumen oleh ahli, evaluasi oleh ahli, dan surat barang. Terus yang kedua, ketiga, validitas eksternal, yang keempat, reliabilitas instrumen, teknik triangulasi,
Terus teknik analisis data yang keenam ya. Analisis data kuantitatif menggunakan uji normalitas, sampel dan analisis data kualitatif menggunakan analisis sistematik untuk mengganti tema dari wawancara dan angket. Menggunakan analisis observasi untuk melihat dinamika pembelajaran di kelas. Regulasi data digunakan untuk memastikan validitas dan konsisten hasil pertemuan penelitian. Dengan teknik analisis data ini, peneliti diharapkan dapat memberikan gambaran jelas tentang sejauh mana penerapan model tingkat berbasis CD pembelajaran dapat meningkatkan hasil pembelajaran PKN siswa kelas 4 di SD Negeri 4 Pucang Wetan. Terima kasih. Sampun, Pak. Coba ke slide 1, Bu. Dalam, Pak. Ke slide 1. Slide 1. Ya. Ya. Ini tadi metodenya apa, Bu? Nganu, Pak, mes metode, Pak. Kualitatif dan kuantitatif. Ya. Kualitatifnya di mana, kuantitatifnya di mana, Bu? Bentar, Pak. Hmm? Tata coba. Mm-mm. Tak tata nih kene. Kita kan. Hmm? Coba tak tata. Tah mah. Mana? Eh, mama. Mama. Oke, saya ganti pertanyaannya kalau begitu. Bu Vivi itu pengennya kayak apa sih? Pengennya Apa? meneliti apa? Ya coba tak tata. Pengennya meneliti murid, Pak, Ya, dalam pembelajaran. mosok meneliti pedagang, toh, Bu. Mungkin dengan itu guru ya meneliti murid, mosok meneliti pedagang. Lah ya, yang diteliti apa? Yang mau diteliti apa? Tentang pelajaran, Pak. Lah yo, Pelajaran. mosok murid itu nganu ngedoli lengo diteliti, Bu. Jenengan ini masih bingung ini. Ya murid ya kaitannya dengan pelajaran, dengan motivasi, dengan minat, dengan hasil belajar. Nah, maksud saya dari sekian banyak tadi berkaitan dengan murid, panjenengan itu fokus kemana, mau kemananya. Ke peningkatan hasil belajar anak, Pak. Peningkatan hasil belajar. Hasil belajar apa yang dimaksudkan? Dalam nilainya, Pak. Penilaian anak Nilainya, pembelajaran. nilai, 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 nilainya, oke. Mata pelajarannya apa? PKN. PKN. Eh, Mengapa kok memilih meningkatkan hasil belajar PKN? Karena, Pak, apa pembelajaran PKN itu memang kadang itu kan ya sedikit lebih agak sulit ngoten, Pak. Seperti kadang kan harus kita gambarkan dengan misalnya mengajar Pancasila niku kan harus Hmm, 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 anak lambang-lambang ngoten hmm. niku kira seperti Ya, Ibu mengampu kelas berapa toh? Ibu mengajar kelas berapa? kelas 4. Kelas 4. Kelas 4 itu kan sudah pada tahap operasional Iya. abstrak kan? Sudah mulai bisa berpikir abstrak kan ini ya? Sudah belum? Hmm. Sudah, Pak.
Shh, shh. Sudah. Ya. Oke, wes langsung ini wae lah, Bu. Kalau melihat apa yang Ibu ajukan, ini kelasnya skripsi, ya. Ini kelasnya skripsi dan ini bukan menggunakan mix method, tapi ini menggunakan PTK, ya. Kalau melihat Nggih, dari judul yang tampil di depan, ini iya. PTK, ya, bukan mix method, ya. Nah, kalau Ibu pengen meneliti tentang hasil belajar, ya, Ibu bisa mengaitkannya dengan model. Ibu bisa mengaitkannya dengan motivasi, bisa mengaitkannya dengan bahan ajar, dengan media, ya, dan lain-lain. Nah, sekarang Ibu di sini ngomong ada model TPS, ada CD pembelajaran. Berarti di sini ada dua hal, yaitu model dan media, ya kan? Nah, kalau Ibu mau melihat peningkatan, maka atau melihat pengaruh atau efektivitas, maka bagaimana X dan Y ini mempengaruhi Z. Dan begitu. Maka rumusan masalahnya bagaimana atau seberapa besar pengaruh model TPS terhadap hasil belajar. Seberapa besar pengaruh mediasi di pembelajaran terhadap hasil belajar. Dan terakhir, bagaimana pengaruh pengaruh model TPS dan media CD terhadap hasil belajar. Nah, itu baru kemudian ya bisa dikerjakan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Ya, di rumusan masalahnya begitu. Nanti judulnya berubah menjadi pengaruh model TPS dan media berbasis CD pembelajaran terhadap hasil belajar PPKN siswa kelas 4 dan seterusnya. Ya, tuh, satu itu. Ya. Nah, kalau menyimak tadi pemaparan Ibu dan penjelasan Ibu di awal, saya sangat bisa menilai dan memastikan bahwa panjenengan itu masih bingung janjane. Masih Betul, Pak. bingung. Bingung, Pak. Ya. Arep ngalor ora cetha dalane, arep ngidul tambah blawur, Nggih, ngetan betul, Pak. rawani, ngulon ora cetha, kan begitu. Nah, maka keberanian panjenengan presentasi malam ini diharapkan menjadi titik terang. Tadi yang saya sampaikan sudah dicatat, nggih. Nggih, Nah, pengaruh model TPS nah, berbasis. nah, sekarang begini, Bu. Nggih, Pak. Pemilihan model pembelajaran itu tidak semudah kita memilih ya makanan untuk kita santap, ya. Tetapi memilih model pembelajaran itu harus mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya kesesuaian dengan materinya, ya, kesesuaian dengan peserta didiknya, kesesuaian dengan kompetensi yang ingin dicapai, ya, kesesuaian dengan apa kemampuan peserta didiknya, dan yang terakhir, ya, apakah kemudian model yang kita pilih itu ya sudah banyak dilakukan oleh peneliti yang lain ya pada materi yang sama.
Nah, kalau Ibu ditanya materi PPKN-nya tentang apa nanti? Materi yang mau diteliti PPKN tentang apa materinya? Iya, Pak. Materi tentang niku kelas 4. Iya, materi kelas 4 tuh banyak, Bu. Materi A, B, C, D, materi yang mana? Iya, Pak. Iya, Pak. Hmm. Aduh. Nggak usah grogi, Bu. Nggak usah grogi. Ini baru kuliah loh, belum ujian. Nanti ujian jenengan dihadirkan bisa semaput nanti. Kalau ujiannya offline nanti. Ini jenengan kelas ini sudah ketemu Pak Fajri belum? Tiga jelek karena Pak Fajri. So, nguyoh nih kelas. Ampun, Pak. Iya. Bisa. Bu, materinya harus jelas dulu, Bu ya. Materinya jelas. Ya, sing Nggih, diteliti materi siap. opo sehingga Nggih. penentuan model itu tidak sak senenge dewi. Ya. Nah, belum tentu cocok. Ya. Terus di sini Ibu memilih media. Mediasi di pembelajaran sing kaya apa? Ya, ini belum jelas. Ya. Nah, maka Ibu harus menjelaskan mediasi di pembelajaran itu sing kaya apa, isine apa, kan begitu. Nah, atau kalau Ibu mau membuat media sendiri, ya, maka medianya sendiri itu bisa jadi penelitian yang namanya R&D. Nah, kalau Ibu RN. memanfaatkan media yang sudah ada, nah, itu lebih enak karena ibu tidak perlu repot-repot membuat medianya lagi. Nah, nah, itu Bu. Nah, Nggih, Pak. Terima kalau kasih. saya tanya materinya belum terjawab, maka medianya pasti belum terjawab, bukan begitu. Ya. Nah, nah, berikutnya ya, tadi panjenengan ngomong metodenya kuantitatif kualitatif, sing model apa neh itu ya. Kalau panjenengan ngomong mix method, kemarin saya menyampaikan meskipun saya tidak paham, yang namanya mix method itu ruwet ya. Panjenengan bisa stop share dulu, Bu. Ya. Coba saya tak share materi kemarin. Nah, kalau Bu Vivi ditanya, desain penelitiannya tadi mix method. Mix method yang mana, Bu? Sequential explanatory design, sequential exploratory design, atau concurrent triangulation design. Tambah bingung toh? Ya, saya yakin tambah bingung. Wong yang di sini Nggih, saja, Pak. Bingung, Pak. antara korelasi, deskriptif, kausal, komparatif, komparatifnya dua kali ini ya, eksperimen, survei, inferensial, ya. Ini saja terus terang saya sendiri tidak menguasai kan begitu. Bukan berarti panjenengan tidak bisa, bukan begitu Bu ya. Lebih rumit dari kuantitatif biasa kan gitu. Nah, nah maka coba nanti panjenengan renungkan lagi
Punya Oke. buku metode penelitian, Bu ya? Iya, Pak. Ya, nanti dibaca lagi. Nanti dibaca di download lagi. Nah, oke, kemudian berkaitan dengan variabel yang dipilih. Maka nanti di bab 2 panjenengan harus memaparkan variabel-variabel atau konsep-konsep yang ada pada rumusan masalah dan judul yang tertulis. Ya, tadi di pertemuan sesi pertama saya menyampaikan, ya, sampaikan dulu minimal 3 pendapat ahli, lalu simpulkan. Ya, nah karena di sini ada model pembelajaran, maka sintaknya nganut sintaknya siapa? Ya, sampaikan dulu 3 pendapat ahli minimal. Kemudian dari 3 pendapat ahli itu panjenengan mau pakai pendapatnya siapa? Ya, dan seterusnya berkaitan dengan bab 2. Oke, sampai di sini Bu Vivi ada pertanyaan, silahkan. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Jangan bingung ya Bu ya. Iya, Nah, insya Allah, kalau Pak. kalau bingung jangan malu untuk bertanya, ya. Tidak apa-apa, Iya. panjenengan malam ini masih kebingungan, ya. Semoga dengan sedikit masukan dari saya, panjenengan menjadi semakin jelas. Ini kebetulan nanti dosen keduanya siapa? Pak Gunawan ya? Benar Pak Gunawan. Nah, Pak Gunawan ini ahli kuantitatif. Saya sarankan besok panjenengan presentasi lagi dengan Pak Gun, ya, agar mendapat masukan yang lebih rinci dan jelas terhadap rencana tugas akhir panjenengan. Ya, Bapak Ibu khususnya yang mengambil kuantitatif, ya, kesempatan ketemu dengan Pak Gunawan tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya, ya, karena beliau jagonya kuantitatif. Kalau dengan saya terus terang saya membeli untuk kuantitatif, ya, tapi kalau untuk kualitatif ayo, ya, tak turutin mau sampai mana. Itu Bu Vivi, ya, semangat ya Bu ya. Nah, setelah ini nanti ya Semangat, Pak. healing-healing dulu lah ya, baru Senin lagi dibuka. Materi ini opo ya, modelnya piye kan begitu ya. Oke, ada pertanyaan? Sampun, Pak. Matur Pun suwun. ya, oke. Oke. Ayo, siapa lagi yang mau presentasi? Saya ya Pak. Oke, silahkan. Nggih, tadi mohon maaf Pak, mati listrik dan hujan deras nggak jelas jadi off Oke. cam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat nggih, Wow. Bapak Dr. Erik Ismaya Aditya, dosen pembimbing, dosen pengampu mata kuliah seminar rancangan tugas akhir, dan yang kami hormati teman-teman Magister Pendidikan kelas C angkatan 18. Sebentar. Baik, mohon izin untuk mempresentasikan rancangan proposal riset tugas akhir, di mana saya mengambil judul tentang persepsi guru SMP di Kabupaten Kudus terhadap perlindungan profesi guru dalam proses belajar mengajar di sekolah. Yang berikutnya, bahwa hal ini dilatar belakangi bahwa profesi guru sampai saat ini kerap mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan ketika guru sedang menjalankan tugas pokok fungsinya sebagai pendidik dan pengajar. Beberapa kasus terjadi bahkan sampai melibatkan pihak yang berwajib, di mana tidak hanya berimbas pada sanksi hukum yang menimpa guru, beberapa tindak kekerasan pun baik dari siswa maupun orang tua atau wali murid kerap terjadi menimpa guru. Bukan hanya secara verbal, juga kekerasan tindakan fisik. Kasus-kasus hukum yang menimpa guru tersebut membawa presiden buruk bagi sebagian guru, di mana guru seperti menghadapi dilema, di satu sisi harus menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah, sementara di sisi lain
khawatir dikriminalisasi oleh orang tua atas tuduhan melakukan kekerasan terhadap anak di sekolah. Dalam hal ini, maka perlunya pelindungan hukum bagi guru untuk menjamin keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan tugas, di mana kemungkinan masih adanya kesenjangan antara kebijakan perlindungan hukum yang ada dengan persepsi guru di lapangan. Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti memandang diperlukan penelitian mendalam untuk memahami persepsi guru SMP terhadap perlindungan profesi guru dalam proses belajar mengajar di sekolah. Rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam proposal riset ini adalah untuk rumusan masalah yang pertama, bagaimana persepsi guru SMP di Kabupaten Kudus terhadap perlindungan hukum profesi guru dalam proses belajar mengajar. Untuk masalah yang kedua, bagaimana implikasi dari persepsi SMP di Kabupaten Kudus terhadap perlindungan hukum profesi guru dalam praktik pembelajaran di sekolah. Untuk tujuan penelitian, yang pertama mendeskripsikan, yaitu untuk mendeskripsikan persepsi guru SMP di Kabupaten Kudus terhadap perlindungan hukum profesi guru. Yang kedua, menganalisis implikasi perlindungan profesi guru dalam praktek pembelajaran di sekolah. Yang berikutnya, manfaat teoritis. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangan teori terkait persepsi guru terhadap implementasi perlindungan hukum bagi guru dalam mengelola proses belajar mengajar. Manfaat praktis bagi guru diharapkan penelitian ini menjadi bahan introspeksi diri dan motivasi untuk memahami regulasi dan kebijakan perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugas fungsinya sebagai pendidik dan pengajar. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi memperbaiki kinerja dan kualitas pelayanan, membuat kebijakan terkait perlindungan bagi guru dalam menjalankan tugas. Manfaat praktis bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan dalam memperkuat implementasi perlindungan hukum bagi guru di Kabupaten Kudus. Ruang lingkup penelitian, objek penelitian adalah SMP negeri di Kabupaten Kudus. Variabel yang diteliti dalam penelitian adalah persepsi guru terhadap implementasi perlindungan hukum profesi guru dalam proses belajar mengajar. Responden penelitian, guru SMP negeri di Kabupaten Kudus. Yang berikutnya, terkait dengan definisi operasional variabel penelitian. Di sini ada tentang persepsi guru, dimaknai sebagai pemahaman tenaga pendidik mengenai aturan perlindungan hukum pada saat melaksanakan tugas mengelola proses belajar mengajar dan diharapkan dapat dijadikan guru sebagai pedoman dalam mengelola kegiatan pembelajaran. Profesi guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Perlindungan hukum profesi guru merupakan upaya perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, dan atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai pendidik. Hakikat proses belajar mengajar merupakan proses yang melibatkan guru dan siswa dalam serangkaian perbuatan yang berlangsung secara mendidik untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk bab 2-nya, kajian pustaka, kajian variabel penelitian, yang pertama adalah tinjauan mengenai persepsi. Di sini mengambil pendapat dari Bimo Walgito dan Sarlito Wirawan. Yang berikutnya adalah kajian tentang profesi guru, mengambil dari Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Yang berikutnya kajian tentang perlindungan profesi guru dari Regulasi Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005, Undang-Undang nomor 23 tentang ASN, Keputusan Dirjen GTK Kemdikbudristek nomor 3798 tahun 2024 tentang Juknis Perlindungan PTK. Yang berikutnya adalah kajian tentang hakikat proses belajar mengajar. Untuk penelitian yang relevan, di sini ada 10 tentang penelitian yang kami ambil, yang ada persamaannya dari penelitian yang akan saya teliti seperti itu. Dari mulai tidak usah disebutkan nih Pak Erik nih. Yang berikutnya, kerangka berpikir, kami gambarkan bahwa Lanjut, Bu. nggih, eh,
Di sini untuk kerangka berpikir saya menggambarkan bahwa guru itu merupakan tombak dari ujung tombak pendidikan yang memiliki peran sentral dalam proses pembelajaran. Tantangannya adalah bahwa guru seringkali menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah disiplin siswa, tuntutan masyarakat yang tinggi, dan kurangnya dukungan dari berbagai pihak. Terkait dengan perlindungan hukum, di mana di sini perlunya perlindungan hukum bagi guru untuk menjamin keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan tugas. Dan diprediksi masih ada kesenjangan persepsi atau kemungkinan adanya kesenjangan antara kebijakan perlindungan hukum yang ada dengan persepsi guru di lapangan. Hipotesis, persepsi guru SMP di Kabupaten Kudus terhadap perlindungan profesi guru dalam proses belajar mengajar negatif. Hipotesis kerjanya, persepsi guru SMP di Kabupaten Kudus terhadap perlindungan profesi guru dalam proses belajar mengajar positif. Rancangan penelitian direncanakan penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif metode survei deskriptif yang fokus pada persepsi guru terhadap perlindungan profesi guru pada proses belajar mengajar di Kabupaten Kudus. Di mana dengan survei deskriptif ini bisa digunakan untuk mendeskripsikan tentang populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah guru dengan status PNS dan non-PNS di SMP Negeri Kabupaten Kudus berjumlah 178. Ini diambil dari 4 sekolah yang dimana nanti diambil sampel sebanyak 123 dengan menggunakan rumus Lovin. Yang berikutnya, teknik dan instrumen pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner disebarkan secara tertutup, di mana setiap pertanyaan disediakan 5 alternatif jawaban skala Likert yang dianggap sesuai dengan kondisi real para guru. Instrumen pengumpulan datanya menggunakan kuesioner, dan yang berikutnya dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas pada instrumen. Teknik analisis data. Teknik Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan pengujian model dan hipotesis dengan menggunakan hak analisis data statistik deskriptif. Yang berikutnya, teknik analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui perhitungan mean atau rata-rata, median, modus, dan standar deviasi. Yang kemudian dibuat tabel distribusi frekuensi dan tabel kecenderungan variabel. Untuk saat ini masih seperti itu, Pak. Ini masih banyak sekali pertanyaan dan mohon untuk penguatan pencerahan dari Pak Erik terkait judul atau rancangan penelitian yang saya ajukan. Terima kasih, Pak. Ya, Bu bisa ke slide pertama dulu, Bu. Oke. Yang judul nih, Pak. Ya, Iya. ya ini isu yang menarik ini, Bu. Ya, oke. Tadi disampaikan mau menggunakan metode survei. Nggih, kira-kira tepat apa tidak, Pak? Ini Ah, nggih. gitu. Saya kira tidak masalah, Bu. Mau survei berkaitan dengan teknik atau metode penelitiannya, yaitu ke apa ya? Kemampuan untuk menyusun instrumen penelitian yang sahih, yang valid. Ya. Nah, bayangannya itu nanti instrumen penelitiannya seperti apa, Bu? Instrumennya, Pak. Nggih. Mm-mm. Ini saya sudah membuat rancangan. Kira-kira Mm-mm. masuk apa tidak? Boleh di ini Coba nggak, Pak? diperlihatkan, Bu. Nggih. Oh, saya ini dulu. Bisa stop there dulu. Sebentar.
Di sini saya ada 4, sebentar Pak, ada 5 indikator Pak. Ya. Yang pertama Oke. tentang indikator perlindungan hukum guru, Mm-mm. yang berikutnya perlindungan profesional guru, terus yang berikutnya lagi adalah perlindungan psikologis guru, Mm-mm. terus perlindungan terhadap risiko kerja, Mm-mm. yang berikutnya adalah implementasi kebijakan perlindungan guru. Masuk tidak nih Pak? Oke. Oke. Sekarang bukan ke masuk atau tidaknya dulu, Bu. Uh, Ibu menyusun instrumen ini merujuk kemana, Bu? Berdasarkan itu Pak, rincian dari undang-undang yang tentang perlindungan profesi guru Pak. Oke. Nah, sekarang coba nanti Ibu telaah lebih lanjut, ya, dan Ibu cari referensi mengenai penyusunan kuesioner, ya, untuk metode survei, ya. Dan ini nanti kan dibentuk kolom-kolom begitu, Bu, ya. Nggih. Dibentuk kolom-kolom. Oke. Nah, sekarang yang perlu ditambahkan dalam rancangan kuesioner ini itu poin atau skornya, Bu. Nah, itu dimulai skor berapa sampai skor berapa. Ya, karena yang namanya riset kuantitatif ini dengan skala jawaban yang Ibu sampaikan, ini kan belum ketahuan nih skornya berapa. Nggih. Jadi Hmm. nanti ada tentang statement yang pernyataan yang positif, yang Mm-mm. berikutnya ada yang pernyataan negatif seperti itu, Pak. Mm-mm. Nggih. Bukan, Masuk bukan, tidak, Pak? Oh, bukan, bukan itu bukan. ya, Pak? Iya, itu tetap Eh, muncul itu nanti ya. Pernyataan positif dan negatif tetap muncul. Maksud saya dari 5 pilihan jawaban dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju ini, Ibu perlu memberikan skor. Ya. Nah, misalnya skor sangat setuju itu berapa skornya? Ya, skor 5 atau skor 1. Ya, dimulai dari berapa skalanya kan begitu. nggih. Tadi disebutkan Ibu menggunakan skala Likert kan Nggih. begitu. Nggih. Nah, coba dibuka tentang penjelasan skala Likert. Dia mulai dari skor berapa? Ada skor 0 tidak? Kan, gitu. Oh, nggih. Dimulai Kan dari begitu. skor. Nggih. Karena itu akan menentukan nanti ya apa perhitungan statistiknya kan itu. Ya. Kemudian tadi Bu kita mundur ke bagian pendahuluan atau latar belakang. Ya. Tadi dalam presentasi belum disebutkan data awal, Bu ya. Data awal mengenai persepsi guru ya terhadap pelindungan profesi ini. Ya. Nah, data awal yang ada di Kudus itu seperti apa? Ya. Ibu bisa menggunakan data yang sudah tersedia pada penelitian terdahulu ya sebagai pengantar ya sebagai pembanding. Nah, coba Ibu melakukan mini survei, tetapi alangkah lebih baiknya mini survei yang Ibu lakukan nanti ya menggunakan instrumen yang memang sudah divalidasi oleh ahli. Ya, sehingga survei instrumen yang digunakan nanti tidak perlu misalnya perlu dicek ulang ya tidak memulai dari awal kan begitu. Sehingga data awal yang diperoleh dengan data yang dibutuhkan untuk riset itu sinkron, ya, sinkron data awalnya karena menggunakan instrumen yang sama. Ya. Nah, ini karena riset survei, maka Ibu akan menyasar ke populasinya seluruh guru SMP ya. Kalau Bu Nggih. Penny sendiri mengampunya mata pelajaran apa? Saya informatika, Pak. Oh, informatika. Oke. Nggih.
Oke lah, enggak apa-apa ya. Maksud saya biar lebih spesifik ke mapel yang Ibu ajar itu kan mungkin bisa digunakan untuk peningkatan karir profesional. Katanya Oh, sekarang lebih sudah lebih dispesifikkan spesifik, iya. mapel apa gitu, Pak? Karena dulu saya pernah menguji tesis ya. Nggih. Kebetulan beliau itu guru bahasa Jawa. Harusnya kan kalau tahu dari awal mengampunya guru bahasa Jawa, karya ilmiahnya bisa diarahkan ke sana, ya. Sehingga waktu itu beliau meneliti tentang supervisi, ya, supervisi akademik, ya. Tapi karena mungkin ya komunikasi dengan pembimbing yang kurang intens, pada akhirnya berbicara supervisi akademik secara umum. Nah, maksud saya kalau Bu Penny ya bisa lebih spesifik dan pada akhirnya karya itu akan membantu kenaikan karir atau karir ya Bu Penny seterusnya, alangkah lebih baik secara spesifik menyebut pada atau mungkin nanti di sampelnya Bu ya, di sampelnya Ibu bisa memilih guru-guru pada mapel informatika. Oh, nggih. Kira-kira banyak enggak kalau sekursus seluruh Kudus? Nggih, kalau Nah, MGMP nggih lumayan, Pak. Nggih. nah, itu kan pada akhirnya juga memudahkan panjenengan nanti untuk Nggih. mengumpulkan data, ya Berarti itu kan? pakai kalau misalkan menggunakan itu sampelnya menggunakan apa niku, Pak? TNI. Purposive sampling Oh, berarti. purposive sampling. Iya, purposive sampling pada guru mapel informatika. Meskipun judulnya guru SMP, tetapi nanti diisinya spesifik guru informatika, tidak masalah. Nah, begitu. Judul. Nah, tapi di satu sisi, nanti karena kebetulan, oh guru informatika ini misalnya backgroundnya itu banyak dari Nggih. orang Guru yang teknik misalnya. beraneka ragam, Pak, backgroundnya dan keluar masuk. Oh gitu. Nah, Bongkar pasang nih, Pak. maksud saya begini, Bu. Terkadang ya, bukan terkadang ya, pengalaman menunjukkan orang dengan latar belakang yang sama itu kecenderungan memiliki persepsi yang sama. Oh, Ya, misalnya sama-sama mengampu TI, ya, pasti persepsi terhadap perlindungan profesi itu mirip-mirip kan begitu. Nah, beda dengan misalnya guru PPKN yang memang dia ketika perkuliahan mendapatkan mata kuliah mengenai undang-undang perlindungan guru misalnya atau undang-undang guru dan dosen. Dia mempelajarinya secara lebih rinci kan begitu. Nah, persepsinya akan berbeda dengan orang sesama guru tetapi tidak pernah menyentuh atau menerima mata kuliah tentang perlindungan reguler. profesi ini, Oke. ya. Tapi kan itu sudah dibatasi dengan adanya instrumen. Instrumennya kan sifatnya tertutup itu tuh ya, angketnya kan tertutup tidak terbuka. Oke, kemudian persepsi. Nah, ini mungkin Bu, nanti akan ada variabel tambahan, ya, variabel tambahan. Oh, ini sudah ada proses belajar mengajarnya ya. Oke, berarti ya, oke lah. Saya nyerah dulu deh karena saya tidak begitu memahami kuantitatif. Sementara masukan saya itu dulu Bu. Ya, nanti silakan diskusi lebih lanjut dengan Pak Gun. Ya, mungkin perkiraan saya nanti akan ada tambahan variabel. Ya, karena kalau sekedar begini ya kurang kurang greget begitu Bu. Tapi isunya seksi. Ya karena Dan ini memang eh, ini akhir-akhir ini tuh di sekolah eh, kami juga sering mengalami, Pak. oh gitu. Nggih, Oh, nggih. atau Termasuk di mana Bu? Ngajar di mana? di SMP 2, Pak. Dua Kudus. SMP 2 Jekulo. Oh, Jekulo. Tidak sampai sampai ke hukum, tapi seringkali Nah, kita mendapatkan semacam ancaman dan sebagainya ketika kita sedang melakukan tindak disiplin atau hmm, melaporkan tentang eh,
perilaku anak yang tidak sesuai, malahan guru yang disalahkan dan kita sampai diancam untuk mau dilaporkan ke dinas dan sebagainya. Seperti itu. Dan itu sudah sering Hmm. kali seperti itu. Ya, oke. Nah, saya gampang aja. Kembalikan ke orang tua beres. Pulangkan saja. Ya. Hmm. Oke, itu dulu Bu ya tambahan dari saya. Selebihnya nanti apa masukan-masukan yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang lain tentunya sudah dicatat ya Bu Penny ya. Oke. Kurang Tapi lebih ini begitu. layak apa tidak Pak Erik Ya, topik ini? kalau topiknya seksi Bu. Terus terang topiknya seksi ini ya. Karena sedang beberapa waktu yang lalu kan masih viral kan kasus guru Eh, Supriyani itu ya. Supriyani, nggih. Sampai dia harus tes P3K dalam pengawasan pihak kepolisian kan. Nggih. Lah gara-gara itu saya mau minta home visit di Hmm, sama BK sementara jangan hmm, dulu Bu, nanti malah takut kita kena apa. Nggih. hmm. Oke. Sampun Ada Pak. lagi pertanyaan Bu, monggo ya. Sebenarnya kalau dari judul yang saya ajukan ini Pak, atau Nah, permasalahan yang saya ajukan ini lebih relevannya secara hmm. kuantitatif atau kualitatif Pak? Ya, gimana Bu ya? Ini dua-duanya bisa mengangkat bagaimana persepsi guru. Ya. Nah, repotnya kalau panjenengan riset kualitatif itu waktu yang dibutuhkan lebih panjang. Oke. Nah, kalau ini kan panjenengan bagikan aja melalui Google Form, selesai. Ya. Oke. Waktunya sedikit. Bahkan kemarin saya diskusi dengan Prof. Parmin, beliau WR3-nya Universitas Tidar, mengatakan begini malah, wong anak S1 kok nulis kualitatif. Ya. Kualitatif itu bukan kelasnya anak S1, kualitatif itu untuk kelasnya S3 atau orang-orang yang sudah matang. Nah, kenapa? Karena menulis kualitatif, melakukan riset kualitatif itu artinya si peneliti sudah memiliki pengalaman dan memiliki stock of knowledge yang luar biasa. Sehingga dia Oke. bisa merangkai sebuah konsep berdasarkan data yang terbaru dan lahirlah teori baru. Nah, itu kata Pak Pamin. Nah, saya juga, oh iya benar, ada benarnya juga. Nah, sekarang kembalikan kepada penulis atau penelitinya. Dengan melakukan riset kualitatif, tantangannya apakah bersedia kemudian peneliti atau penulis ini minimal membaca 30 rujukan mengenai Oh. topik yang sedang diteliti. Nah, itu kalau saya memposisikan sebagai editor jurnal. Ya. Saya sebagai editor jurnal ketika ketemu dengan naskah yang menggunakan riset kajian pustaka ya, atau riset konseptual, saya mensyaratkan di situ minimal 30 daftar pustaka. Nah, kalau di tesis ya di UMK sendiri ketika itu disepakati kalau daftar pustakanya itu minimal mengandung 40 jurnal kan begitu. 20 jurnal nasional dan 20 jurnal internasional. Begitu. Ya monggo ini kembali lagi kepada peneliti atau penulis kalau mau ambil gampang ya kuantitatif ya ambil data terkumpul masukkan aplikasi selesai ya PR-nya tinggal bagaimana peneliti ini membahasakan ya dan menganalisis hasil perhitungan statistik dari aplikasi itu ya menjadi mudah dimengerti oleh orang-orang yang membaca.
Oke, Bapak Ibu, monggo. Yang lain mungkin akan bertanya ke Bu Penny atau ada pertanyaan untuk saya, silahkan. Ini saya stop share gitu, Pak. Ye, Terima kasih, Pak Erik. ye, sama-sama. Ini luar biasa malam minggu masih di depan laptop ini. Deadline tugas semua, Pak. Oh iya, dah. Ya namanya juga kuliah ya, banyak Nggih, tugas. namanya juga sekolah ya, Pak. Nah, kalau banyak makanan itu kuliner ini ya. Nggih, Ini leres, saya Pak. sambil barusan dibelikan jahe sama istri saya. Oh. Nah, ambil jahe, jahe serai. Cukup Bapak dan Ibu? Oke, sudah hampir setengah 9. Maka karena ini pertemuan terakhir di semester 1, ya, yang pertama saya menyampaikan terima kasih atas kebersamaan kita selama setengah semester ini. Yang kedua, saya menyampaikan permohonan maaf untuk segala sikap, perilaku, dan tutur kata, baik yang disengaja maupun tidak, yang melukai hati Bapak dan Ibu, ya. Dan kalaupun Bapak Ibu ada salah dengan saya, sudah saya maafkan. Ya, insya Allah kita akan ketemu lagi nanti di semester 3 pada mata kuliah pengembangan IPAS. Ya, karena kebetulan saya background-nya IPS, sehingga saya diberi mata kuliah IPAS. Bapak Ibu, ya, jangan kendor ya untuk belajar ya. Salah itu hal yang biasa, ya, tidak usah takut ya untuk menyampaikan idenya, keluh kesahnya, ya. Bapak Ibu ini sudah dibuatkan jalan oleh Prodi agar bisa lulus tepat 3 semester. Nah, apakah itu terjadi kembali ke panjenengan sendiri, ya? Karena mata kuliah untuk tugas akhir ini sudah dirancang berjenjang dari semester 1 dengan mata kuliah seminar rancangan tugas akhir, kemudian semester 2 nanti seminar hasil, ya. Kemudian nanti semester 3 publikasi hasil tugas akhir. Yang artinya jika Bapak Ibu semester 1 ini bisa ujian proposal di akhir semester nanti, ya, atau setelah semesteran, di semester 2 Bapak Ibu sudah mulai bisa mengambil data dan mengolahnya, ya. Nanti di semester 3 Bapak Ibu sambil persiapan publikasi, tugas akhirnya selesai, dan ujian untuk tugas akhir. Ya, maka sekali lagi semua itu kembali ke panjenengan. Saya dan kawan-kawan di Prodi sebagai fasilitator, ya, akan memberikan yang terbaik. Dan sekaligus mungkin nanti pengelola prodinya berganti Bapak dan Ibu, karena saya habis di bulan April nanti, April atau Mei saya lupa ya. Nah, nanti mungkin Kaprodinya berganti, Sekprodinya berganti. Tetapi pelayanan prima tetap akan diberikan kepada Bapak Ibu semua. Begitu nggih Bapak dan Ibu, terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Tetap semangat, salam sehat, salam untuk keluarga di rumah, dan jangan lupa bahagia. Saya pamit undur diri, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima Terima kasih kasih ya, Pak Pak Erik. Erik. Terima kasih, Pak Terima Erik. kasih, Pak. Izin meninggalkan ruang. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, selamat istirahat Bapak Ibu semua. Mohon maaf tadi dibangunkan. Nur matur nuwun nggih. Saya dicowel tadi, dicowel. Tadi ada tamu saya. Nggih, saya Iya, tadi Bu. pun sedang ada hajatan di rumah tetangga, di WA terus langsung pulang lari saya. Pelayanan prima Pak Doni pokoknya. Ya Allah, Gusti. Terima kasih Pak, udah Matur nuwun ditoleh. sangat. Nggih. Iya.
Izin live ya. Terima kasih izin live ya. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. izin live. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doni, Jinlen. Oke. Istirahat Pak, sudah cuapak.